Salam semuanya. Salam anak muda. Ya, puji Tuhan. Hari ini walaupun cuaca kurang mendukung, kurang bagus, tapi kita tetap antusias hari ini untuk datang beribadah. Puji Tuhan, anak-anak muda bisa berkumpul bersama-sama hari ini untuk memuji Tuhan. Kita belajar hari ini dari renungan firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 6 sampai 11. 3 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Kalau Korintus ini terkenal dengan ini adalah jemaat yang kaya, karena Korintus itu adalah memiliki pelabuhan yang besar, memiliki perdagangan yang luas. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati, jemaat yang diberkati Tuhan. Kenapa Paulus memberikan surat ini kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa Paulus ini diingatkan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya membantu jemaat di Yerusalem. Nah, dia mengingatkan kembali. Sebenarnya sebelumnya dia sudah mengingatkan 1 tahun sebelumnya. Tapi orang-orang di Korintus masih belum memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Belum memberikan. Malah kalau kita baca di ayat 4 ini, dibandingkannya ada suatu jemaat di Makedonia. Itu jemaat yang kecil, tapi mereka memberi dengan sukacita. Mereka sudah memberikan, tapi orang-orang di Korintus masih menahan, masih menjanjikan. Yang namanya bisa dikatakan PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Maka karena ditunggu-tunggu 1 tahun belum ada, maka Paulus mengingatkan mereka. Bagaimana cara memberikan dengan baik. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi Paulus mengingatkan di dalam ayat 8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus mengingatkan prinsip pertama untuk memberi adalah kita harus memberi dengan sukacita. Ya. Harus memberi. Ketika memberi berarti tidak mengalami kekurangan. Kalau kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, itu tidak merasa kurang, tidak ada yang kurang. Jika memberi sesuatu, tidak akan ada yang kehilangan sesuatu dari diri kita. Sering orang tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, ini bisa berbicara uang, bisa berbicara hidup, bisa berbicara waktu, bisa berbicara tenaga kita. Bisa berbicara hidup kita, apakah kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Jika memberi sesuatu tidak berarti selamanya kehilangan sesuatu dalam diri kita.
Tapi di dalam prinsip ini adalah semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Amin. Semakin banyak kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, semakin banyak hal-hal yang diberikan kepada kita. Boleh dikatakan bahwa memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam tabungan. Itu menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi. Kita memberikan sesuatu, itu adalah bukan hal yang hilang dalam diri kita, melainkan merupakan sesuatu tabungan yang kita berikan. Maka kalau kita memberikan sesuatu, kita harus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anak-anak muda dan Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, hidup kita sekarang adalah ditentukan apa yang kita lakukan 10 tahun, 20 tahun sebelumnya. Kalau saya sendiri, saya bisa berdiri di sini adalah keputusan yang saya ambil 30 tahun yang lalu, 34 tahun yang lalu. Ketika saya mengambil suatu keputusan, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hidup saya seperti ini. Maka sekarang juga kalau kita memberikan hidup untuk Tuhan sekarang, itu akan mempengaruhi hidup kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Mengapa saya bisa jadi pendeta? Kalau saya dulu kelas 4 SD, sering saya katakan kepada teman-teman, kalau saya besar nanti saya mau menjadi pendeta, saya mau menjadi guru. Tapi apakah sebatas kata-kata itu? Yaitu cita-cita, rencana, kerinduan hati. Itu kelas 4 SD. Ya, itu 40 tahun yang lalu sering saya ucapkan. Tapi apa keputusan saya setelah itu? Keputusan saya setelah itu, saya sekolah SMP, SPG pada waktu itu. Dan ketika saya sekolah, apa yang saya kerjakan? Di gereja, karena saya cita-cita saya mau menjadi pendeta, maka setiap saya ke gereja, saya catat-catat khotbah para pendeta. Ya, saya sering mencatat. Kalau saya ke gereja seperti ini, ada catatan saya. Saya catat semua apa natsnya, apa yang saya ambil dari yang disampaikan pendeta itu. Ya, yang sering saya catat khotbah dulu adalah pendeta ya di Gunung Istuli 1. Orang tua Ibu Inabili, pendeta Sarumaha. Saya senang sekali kalau dia berkhotbah. Dan itu saya catat. Itu keputusan yang saya ambil 34 tahun yang lalu. Yang saya ambil 35 tahun yang lalu. Saya sering mencatat. Saya sering melakukan memberi waktu saya mencatat, memberi waktu saya, memberi tenaga saya. Dan saya sungguh-sungguh beribadah walaupun tidak ada yang menyuruh. Apalagi saya dulu adalah kerja di rumah orang Cina. Tidak ada yang menyuruh saya ke gereja, tapi inisiatif hati saya, keputusan saya menabung, saya memberikan waktu, saya memberikan tenaga saya ibadah. Kalau saya beribadah dulu bukan seperti ini, saya duduk paling belakang. Ya, kenapa duduk paling belakang? Ya, kebetulan saya agak kuper pada waktu itu, kurang pergaulan. Ya, karena hanya itu saja baju saya setiap ke gereja. Itu saja baju saya. Tidak sanggup saya beli baju yang lain. Hanya 2 baju saya ke gereja, itu saja. Makanya di belakang saya. Kalau datang masuk, langsung ketika pulang langsung pulang. Ya. Tapi saya memberikan. Saya berani mengambil keputusan itu. Saya mengambil keputusan itu. Nah, memberi itu adalah harus dengan sukacita. Ya, dalam firman Tuhan hari ini, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maka saya menuai saat ini. Maka apa yang saya kerjakan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itulah hidup saya sekarang. Maka saya semakin hari ini adalah menuai banyak. Begitu juga kalau kita
mau mengambil keputusan, memberi hidup sekarang, itu mempengaruhi hidup kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Anak-anak muda, kalian ini memiliki potensi yang hebat, potensi yang luar biasa. Kalian harus memberi hidup untuk Tuhan. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, 5 talenta diberikannya kepada yang seorang, 2 talenta diberikannya kepada yang seorang, 1 talenta diberikan kepada yang seorang. Kenapa beda-beda diberikannya? Karena disesuaikan dengan kemampuan. Ada kemampuan di dalam diri kita, ada potensi dalam diri kita untuk bisa mengerjakan sesuatu. Maka kerjakanlah itu dengan segenap hati, dengan sukacita untuk Tuhan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sering orang yang saya lihat ya melayani hanya pada awalnya kelihatan, tapi pada akhirnya tidak. Ya, ada anak muda di gereja saya, pada awalnya hebat melayani, luar biasa melayani, tapi tidak memberikan hidupnya sesungguhnya. Akhirnya tidak dengan sukarela, tidak dengan sukacita. Ya, maka ini mengganggu kehidupannya. Dia tidak menerima apa-apa daripada Tuhan. Yang kedua, apa prinsip yang kedua adalah berilah dengan sukacita, bukan soal paksaan. Di dalam ayat 7 adalah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberikan menurut kerelaan hati, yaitu dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, bukan soal paksaan. Memberi adalah kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita memberikan persembahan, bukan soal besarnya, bukan soal besarnya, tapi bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya, kenapa ketika Yesus duduk melihat-lihat orang yang memberikan persembahan, orang-orang kaya memberikan, mereka memberikan besar, ya. Tapi ada seorang janda memberikan 2 peser. Dia memberikan sedikit, tapi di mata Tuhan apa katanya? Inilah yang terbesar di mata Tuhan. Dialah yang dipuji di mata Tuhan. Dari mana? Kenapa bisa yang kecil diberikan oleh seorang janda, tapi orang-orang kaya tadi memberikan dengan uang yang besar, dengan kuantitas, dengan jumlah yang besar? Tuhan tidak melihat kuantitas, Tuhan tidak melihat jumlah besarnya, tapi Tuhan melihat kualitasnya. Kuantitas itu adalah kerelaan hati atau ketulusan hati. Kerelaan hati atau ketulusan hati. Maka kalau kita mengerjakan segala sesuatu, mari kita melakukan dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan. Tidak hitung-hitungan. Ya, tidak harus berapa dulu saya dapat di sini. Kalau saya mengerjakan ini, berapa yang saya dapatkan? Kalau bertambah kerja sedikit, berapa yang saya dapatkan? Apalagi ditambah lembur, berapa yang saya dapatkan? Apalagi kalau sudah ditambah jam kerjanya, kenapa ditambah jam kerja saya? Berapa dulu nanti saya digaji ini? Kenapa bertambah jam kerja saya? Tidak bisa ditambah kerja sedikit, hitung-hitungan, berapa yang saya dapat? Berarti engkau tidak punya tabungan apa-apa. Engkau tidak punya investasi yang bisa engkau tabur kelak. Berilah dengan ikhlas, berilah dengan penuh ketulusan, kerjakan segala sesuatu dengan ketulusan. Semua persembahan kita ini adalah Tuhan tidak melihat kuantitasnya, ya, tidak melihat jumlahnya. Yang tahu nanti jumlahnya adalah orang bendahara atau yang menghitung persembahan, itulah yang tahu. Tapi yang dilihat Tuhan adalah kerelaan hati atau ketulusan hati kita.
maka bukan soal besar. Kayaknya anak-anak muda belajar memberi. Belajar memberi. Waktu saya anak muda dulu, saya sudah memberi perpuluhan. Saya sudah belajar memberi perpuluhan. Walaupun saya kerja sebagai kenek pada waktu itu, tapi saya belajar memberi perpuluhan. Sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya kasih. Sudah terbiasa dari dulu. Sudah terbiasa saya memberikannya. Dan itu juga saya rasakan akibatnya sekarang. Akibatnya ya luar biasa. Kadang-kadang orang, ya kita harus tahu. Kita harus semakin mengerti bahwa yang kita terima itu adalah dari Tuhan semua. Kita hanya pengelola. Kita harus memanage dengan baik. Makanya bukan soal kantong baju. Ya, bukan karena besarnya kantong baju kita, isi kantong baju kita ini. Tapi yang dilihat Tuhan adalah kantong hati kita memberikan. Hati kita ini memberi. Hati ini memberi bahwa kenapa saya berikan ini? Karena ini adalah dari Tuhan, maka saya kembalikan untuk Tuhan. Maka kalau kita memberikan sesuatu, umpamanya kita mengambil keputusan. Ya, ada jemaat yang mengatakan, bagaimana Pak? Saya memberikan perpuluhan, sementara yang saya terima setiap hari Sabtu tidak menutupi utang kami dalam 1 minggu itu. Tidak menutupi keperluan kami dalam 1 minggu itu. Maka saya katakan, itu adalah keputusanmu. Kalau engkau yakin, ya engkau pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya sudah, anak-anak muda semuanya, saya sudah merasakan bagaimana ketika gaji kami pas-pas. Yang saya biayai sekaranglah 2 orang sedang kuliah. Dan itu kadang-kadang habis gaji, habis juga saya transfer. Tapi kami tidak pernah kekurangan. Selalu kami berikan 1/10 itu untuk Tuhan. Saya tidak pernah hitung apa yang saya pakai besok. Pernah saya kasih sama Clement, no, kasih ini hanya ini dulu no ya Naya. Bilang sama si David, hanya ini dulu ya, kita tambah nanti. Ya, kemudian 1 minggu kemudian, Pak tambah 50.000 lagi lah Pak. Ya oke nak, kita usahakan. 1 hari kemudian, 3 hari kemudian, Pak ada lagi keperluan Pak, 150.000, kami mau ke sini, ke Bogor Youth Camp. Ya ada keperluan, ya usahakan lagi, selalu ada. Kadang-kadang kita bilang, kurang. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah terlatih untuk memberi itu. Disitulah kita menerimanya. Berilah berdasarkan kantong hati, bukan berdasarkan kantong baju. Itu keikhlasan hati kita. Maka kalau engkau ibadah hari ini, harus ikhlas. Jangan bilang, maunya aku tidur di rumah ya tadi ya, enak-enak tidur karena hujan ini. Maunya rugi saya ibadah hari ini. Tidak. Keikhlasan hati, ketulusan hati. Maka janda si miskin itu dianggap itu adalah yang terbesar bagi mata Tuhan. Dia yang dipuji, dia yang dilihat Tuhan. Kenapa? Karena dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, dia memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Jangan kita memberi supaya kita dipuji orang. Jangan kita memberi supaya kita dilihat orang. Jangan kita memberi sesuatu ya supaya kita dilihat hebat. Tidak. Tapi dengan setulus hati. Karena kita tahu apa yang kita berikan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Maka di dalam ayat firman Tuhan ini, inilah prinsip yang kedua. Berilah dengan sukacita, bukan soal paksa. Mari kita belajar memberikan hidup kita untuk Tuhan. Yang ketiga, apa prinsip yang ketiga untuk memberi? Yang diajarkan oleh Paulus. Memberi apa yang ada pada kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mengatakan bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya. Jika kamu memberi, kita harus memberikan berdasarkan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada, tapi Dia menuntut apa yang ada. Yang diberikan 1 talenta, apa katanya? Biarlah kusimpan, biarlah kukubur di dalam tanah talenta yang diberikan kepada Tuanku ini. Apa yang dihitungnya? Aku memiliki Tuhan, Dia menabur di tempat yang Dia menuai di tempat yang Dia tidak menabur. Yang dilihatnya adalah tuannya. Dia melihat adalah kejelekan tuannya. Ya. Tapi dia tidak melihat bahwa talenta yang diberikan kepadanya itu harus ada untungnya. Harus dia memberikan apa yang ada padanya. Tuhan Yesus memberikan talenta dalam hidup kita supaya bisa kita menjadi berkat untuk banyak orang. Sisihkanlah supaya engkau bisa memberi, bukan menunggu sisa. Sering orang, nanti kalau ada sisa baru saya berikan. Makanya kalau engkau menerima gaji itu sisihkan dulu. Anak sekolah, kalau engkau belajar memberi, maka ambillah dari uang jajanmu itu. Kalau engkau mendapat jajan 10.000, sisihkanlah 1.000 untuk kolektormu. Ya, untuk sebagai perpuluhanmu. Kalau engkau diberikan 5.000, sisihkanlah 10%-nya untuk Tuhan. Belajar memberi. Kalau engkau belajar memberi mulai sekarang, terlatih, dan sampai saat saya sendiri dari anak muda saya sudah belajar memberi. Ya, makanya dulu waktu saya ada pelayanan yang mau dibuka dulu di dekat Sihareo, ya, ibu gembala kami mengatakan, janganlah dibuka pelayanan pagi Pak Layan. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Nanti Bapak sering ke sana, jadi tidak ke sini lagi. Ya, artinya berkurang kolektor di gereja itu. Maka saya bilang, karena saya sudah biasa memberi, maka ditahan saya supaya tidak pergi. Ya, maka saya pada waktu, tidak apa-apalah. Kalau enggak dibuka ibadah pagi, biarlah ibadah sore saja. Biarlah persekutuan sore saja, supaya saya bisa ibadah di sini, saya juga bisa ibadah di sana. Tidak masalah. Artinya bahwa kita belajar memberikan. Sisihkan supaya engkau bisa memberikan, bukan menunggu sisa. Jangan memberikan dari yang sisa, tapi sisihkanlah berapa yang engkau berikan. Jangan tunggu sisa dulu baru bisa memberi. Jangan. Dari yang kecil itu engkau belajar memberi. Janda miskin itu dari kecil ini dapat dia memberi di situ. Sebenarnya ada kebutuhannya, banyak kebutuhan yang lain, tapi dia tidak menunggu sisa. Ketika dia menerima sesuatu dari Tuhan, dia tahu, dia percaya, maka dia berikan. Dia sisihkan untuk Tuhan dulu, bukan menunggu sisa. Lain dengan pemberian orang kaya. Pemberian orang kaya adalah sisa-sisa yang tidak habis dipakainya. Ya, yang tidak habis digunakannya, maka itu yang disisakannya. Hanya sisa untuk Tuhan, bukan yang disisihkan, tapi sisihkan dulu untuk Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dalam ayat ini adalah memberikan, kita harus diberikan kuasa untuk mengatur apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Kita harus bisa berani mengatur apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Kalau engkau diberkati hari ini, itulah kepercayaan Tuhan bagi kamu. Kalau engkau diberkati hari ini, itulah kepercayaan Tuhan. Maka belajar mengatur, mengelola, memanage apa yang dipercayakan Tuhan bagi kamu. Karena ada suatu rencana Tuhan. Yang keempat, apa belajar memberi? Prinsip memberi yang keempat adalah memberi karena bersyukur. Kenapa kita ibadah hari ini? Kita ibadah hari ini karena Tuhan sudah menolong kita dalam 1 minggu ini. Kenapa kita memberikan persembahan kita hari ini? Karena kita sudah diberkati Tuhan dalam minggu ini. Kenapa kita berikan perpuluhan kita di dalam bulan ini? Karena Tuhan sudah menolong kita, sudah memberkati kita, sudah mempercayai kita dalam bulan ini.
Kenapa kita memberikan hidup kita untuk melayani? Karena Tuhan sudah menolong kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Mengapa saya memberikan hidup saya untuk melayani? Ya, kenapa saya memberikan hidup saya untuk melayani? Karena saya sudah ditolong Tuhan. Saya sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan. Maka ketika saya melayani sekarang di GKB Lelemoyo, saya tidak pernah ambil gaji, saya tidak pernah ambil kolektor. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah memberkati saya, maka saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Ya, sering berkata jemaat, berapa kami bayar Bapak? Tidak sanggup kalian bayar saya. Ada gaji saya dari Tuhan, 30 hari 1 bulan. Itulah gaji saya dari Tuhan. Tuhan memberikan saya hidup selama 1 bulan, 30 hari itulah yang diberikan Tuhan. Maka saya berikan hidup saya. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itulah keyakinan saya ketika saya memberikan sesuatu bagi Tuhan. Saya tidak pernah kekurangan. Saya berikan waktu, berikan tenaga, berikan pikiran. Ya, semuanya saya berikan. Kenapa? Karena saya sudah ditolong Tuhan. Saya sudah diberkati Tuhan. Saya melayani. Saya belajar melayani sampai hari ini karena saya sudah ditolong Tuhan. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka setiap kepercayaan diberikan bagimu, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Amin. Dan di situ mulai engkau diberkati Tuhan. Engkau dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Kesaksian Clement, dia baru dilantik hari Kamis yang lalu tanggal 12 sebagai ketua 2 bidang penjangkauan di SG UPH. Apa kesaksiannya? Pak, luar biasa Pak. Tahun ini 700 orang yang terlibat dalam kegiatan SG UPH. Sebelumnya hanya 300 orang. Hanya 300 orang tahun 2022. Tapi 2023 ini pecahkan rekor 700 orang yang terlibat dalam kegiatan SG UPH. Ini pencapaian yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan di dalam ikut organisasi SG UPH. Tahun ini Pak 700 orang. Kami tim luar biasa diberkati Tuhan. Itulah talenta. Dia memiliki talenta untuk menjangkau mahasiswa yang baru, untuk ikut dalam organisasi kerohanian UPH. Itu kesaksiannya besar. Kenapa? Talenta yang sudah diberikan baginya, dia tidak sia-siakan itu. Dia mengerjakannya dengan segenap hati. Ya, talenta yang dimilikinya tidak mungkin langsung aja. Ya, di gereja kan terlibat di banyak kegiatan. Di sekolah dulu di Pemda terlibat di banyak kegiatan. Maka ketika di sana terlibat kegiatan ini, terlibat kegiatan itu. Ya memang sih capek. Kadang-kadang sudah pernah jatuh sakit dia karena terlalu banyak kegiatan. Tapi itulah pengorbanan. Tapi ketika dia memberikan hidupnya, maka dia menerima hasilnya. 700 orang yang tidak pernah mendaftar, 700 orang seperti paling banyak 300 orang. Maka dibilang rektor, ruangan yang kita pakai selama ini kurang. Di ruang mana kita pakai? Banyak sekali yang mendaftar. Maka dipindahkanlah, dicari ruangan yang bisa muat 700 orang. Itulah talenta yang diberikan Tuhan bagi kita. Jangan kubur talentamu. Ya. Lalu apa berkatnya ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan? Yang pertama, apa yang kita terima daripada Tuhan? Di dalam ayat tadi, di dalam ayat 9, ayat 8 adalah Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kegiatan. Kalau kita memegang prinsip tadi yang 4 adalah, maka ada berkat-berkat bagi kita. Apa berkatnya? Adalah Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Tuhan melimpahkan kasih karunia bagi kita. Maka kalau kita memberikan dengan sukacita, memberikan dengan kerelaan hati, ya, ketika memberikan sesuatu dengan sukacita, menyisikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan karena dengan bersyukur, maka Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya bagi kita. Kenapa dia sanggup melimpahkan berkatnya? Adalah karena yang setia di dalam perkara kecil akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Apakah engkau dipercaya dalam perkara-perkara kecil saat ini?
Kalau engkau dipercaya dalam perkara kecil, akan ditambahkan lagi berkat kepercayaan lebih besar bagi kamu. Sering saya berkata dalam diri saya, Tuhan, kenapa saya dipakai dalam berbagai hal Tuhan? Padahal tidak ada apa-apanya aku ini. Tapi kenapa saya ini lagi Tuhan, dipercayakan lagi ini Tuhan. Ya, sudah lagi kepala sekolah, sudah lagi gembala, dipercayakan lagi jadi ketua KKL Kota Gunung Sitoli. Maka dipercayakan lagi baru-baru ini jadi ketua BPD. Apa kelebihan saya? Tidak ada kelebihan saya menurut saya. Tapi itulah kepercayaan Tuhan. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup ini, setia dalam melakukannya dengan segenap hati, maka diberikan lagi kepercayaan lebih besar. Maka sering saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, semua yang Engkau percayakan ini Tuhan, biarlah Engkau yang semakin besar, aku semakin kecil. Tidak ada apa-apanya aku ini, tapi kenapa aku diminta lagi memimpin ini lagi? Maka anak-anak muda, sekarang gunakan potensimu. Yang menilai kamu adalah bukan dirimu sendiri. Yang menilai kamu adalah gurumu. Yang menilai kamu adalah dosenmu. Yang menilai kamu adalah gembalamu. Yang menilai kamu adalah kakak rohanimu. Sebenarnya yang memilih Clement dulu menjadi ketua SGUPA sekarang adalah kakak-kakak mentornya. Ketika mentornya mengatakan ini, mereka usulkan sama Pak dosen, ini Pak, ini. Nah, tahu Pak, kenapa saya diminta di situ? Kakak-kakak mentor saya. Ya, itulah yang merekomendasikan saya. Mereka sampaikan kepada dosen. Ini yang bisa Pak, ini yang bisa. Maka itulah yang menilai kamu. Begitu juga di tempat ini. Ada kakak-kakak rohanimu di sini. Itulah yang melihat kamu, apa potensi yang ada dalam dirimu. Maka berikan dirimu. Mulai kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sendiri juga ketika saya memberikan diri untuk Tuhan, dipercayakan berbagai hal, dipercayakan lagi itu. Padahal saya ini bukan kurang kerjaan, banyak sekali pekerjaan saya, banyak sekali yang saya pikirkan. Tapi selalu saya berkata kepada Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan. Jangan sampai aku banyak sekali yang saya pikirkan dalam satu minggu. Tapi saya belajar mengelola pikiran saya, belajar mengelola bagaimana bisa menerima tanggung jawab yang besar ini. Banyak sekali kepercayaan. Dan ketika juga saya banyak dipercaya, anak-anak saya juga dipercaya di sana. Anak-anak saya, si David dipercaya di gereja di sana. Clement juga dipercaya di UPH. Kenapa? Apa yang saya tabur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, mulai saya terima hari ini. Karena Tuhanlah yang mempromosikan kita. Amin. Mau dipromosikan? Mau dipromosikan? Kalau engkau tidak dapat promosi, berarti engkau tidak dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang dapat promosi. Kalau mulai hari ini anak-anak muda, bagaimana engkau dipromosi? Gunakan talentamu, gunakan kemampuanmu. Pergunakan kemampuanmu, jangan kau kubur di tanah. Apa yang dikatakan tuannya? Ambil yang ada padanya, yang 1 talenta itu, berikan kepada yang 10 talenta. Kepada siapa diberikan? Kepada yang sudah dapat. Karena dia dapat tadi 5 talenta, beruntung 5 talenta menjadi 10 talenta. Maka karena yang seorang ketika tuannya mendapatkannya, aku takut Tuhan, maka aku kubur di tanah. Maka apa yang dikatakan tuannya? Ambil yang ada padanya, berikan kepada yang dapat 10 talenta. Karena tidak bisa dipercaya, maka diambil ada padanya, diberikan kepada yang bisa dipercaya. Mengapa engkau jangan pernah berpikir, kenapa aku tidak dipakai di situ Tuhan? Kenapa aku ini seperti ini Tuhan? Berarti engkau tidak dipercaya. Mari kita belajar menerima kepercayaan daripada Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan, memberikan pikiran kita untuk Tuhan, memberikan segenap hati kita untuk Tuhan. Maka disitulah kita dipercaya Tuhan. Engkau tak usah bilang ini aku tak usah. Orang lain nanti yang mempromosikanmu. Kakak mentormu yang mempromosikan kamu, gembalamu yang mempromosikan kamu, pemimpinmu yang mempromosikan kamu, orang-orang di atasmu nanti, teman-temanmu bisa mempromosikan kamu.
Ini yang bisa, ini yang bisa, ini yang bisa, ini yang bisa. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Ya, karena bisa dipercaya. Maka saya teringat dulu kalau David dia singer di sini. Kalau dia singer, hanya singer ya, singer saja, bukan pun WL dia. Tapi ketika sudah dikasih lagu, saya bangun nanti jam 1 pagi, saya bangun. David, belum tidur lagi kamu? Belum Pak. Kenapa? Ini lagu besok, belum saya kuasai semua. Saya harus belajar menguasai. Tapi kan kamu hanya singer, ikut-ikutan sajalah. Karena begitu Bapak dulu kalau singer, hanya ikut-ikutan saja. Karena yang penting singer kan, karena ada WL-nya yang lebih hebat. Tidak Pak, aku tidak mau tampil seperti itu. Baru aku tidur nanti, harus kukuasai lagu ini dari A sampai Z. Maka saya bilang, engkau anak Bapak yang hebat. Engkau lebih hebat dari Bapak lagi. Baru dia tidur jam 2 sampai jam 3 pagi. Kenapa? Dia belajar lagu itu sampai dia tahu. Walaupun dia hanya singer. Hanya singer, bukan WL. Maka disitulah kemampuannya itu semakin meningkat. Kemampuannya itu semakin terasa. Kemampuannya itu semakin ada peningkatan. Maka mulai dari situ baru dipromosikan jadi WL. Mari kita semuanya, kalau kita dipercaya dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Apa berkat yang kita terima adalah ada hidup-hidup yang penuh kelimpahan. Di dalam ayat 8 tadi, bahwa Allah sanggup melimpahkan. Maka kalau engkau mau diberkati mulai hari ini, apa yang kau kerjakan hari ini, tahun 2023, maka saya melihat kamu nanti. Kami mau melihat anak-anak muda hari ini 10 tahun ke depan, 2033 tahun ke depan. Di situ nanti hidupmu, kalau apa yang kau kerjakan mulai hari ini, kita akan melihat bagaimana hidupmu 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Kita akan melihat. Mari kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi dengan sukacita, memberikan hidup. Kita mulai belajar mulai hari ini. Saya juga belum sempurna untuk memberikan hidup, tapi saya selalu belajar. Semua kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi saya, maka saya belajar mulai dari situ. Saya doakan, Tuhan berikan aku kemampuan. Aku mau Tuhan mengerjakannya untuk kemuliaan nama. Biarlah Engkau semakin besar Tuhan, aku semakin kecil. Biarlah Engkau yang termulia Tuhan. Karena kalau banyak dipercayakan banyak hal, mungkin kita sombong. Mulai ada, oh aku ini hebat, aku ini, kenapa aku dipercaya karena aku hebat, karena aku punya kemampuan yang hebat. Bukan. Tapi karena kita dipercayai oleh Tuhan. Maka ketika sudah dipercayai Tuhan, maka berikanlah hidupmu untuk Tuhan. Mulai hari ini, ambillah keputusan di dalam hidupmu. Semua kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu dan anak-anak muda, ambillah keputusan. Tahun 2023 hari tahun ini, maka itu mempengaruhi hidupmu 10 tahun ke depan. Akan mempengaruhi hidupmu 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Disitulah terlihat kehidupanmu. Kenapa? Apa yang kita tabur, itulah kita tuai. Kalau banyak menabur, banyak menuai. Tidak menabur, tidak menuai. Tidak menabur, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau investasikan hidupmu untuk Tuhan, maka ingatlah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, hidupmu semakin dilimpahkan dengan kasih karunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa semuanya.